definisi, konsep, dan terminologi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah suatu proses atau suatu tindakan pemilihan yang terbaik atau menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Mengapa perencanaan dan penganggaran itu penting? Perencanaan dan penganggaran dilakukan agar dalam suatu program tercapai protective benefits, yaitu berkurangnya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, serta positive benefits, yaitu meningkatnya keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu program. Selanjutnya, ada 4 tahap dalam penganggaran. Yang pertama, ada tahap persiapan yang dilakukan sebelum tahun anggaran. Yang kedua, yaitu ada tahap penyusunan, di mana akan disusun rencana keuangan yang melibatkan segala pihak yang terkait. Yang ketiga, ada tahap ratifikasi atau pengesahan. Nah, rencana keuangan yang sudah dibuat akan dirundingkan, kemudian akan disahkan. Yang terakhir, ada tahap implementasi dan tanggung jawab. Pada tahap ini, pihak-pihak akan melakukan kegiatan sesuai anggaran dan membuat laporan pertanggungjawaban. Teori siklus pemecahan masalah. Menurut Reed, pada tahun 2000, siklus pemecahan masalah atau problem solving cycle merupakan proses mental yang melibatkan penemuan masalah, analisis, dan pemecahan masalah. Tujuan dari siklus pemecahan masalah ini adalah untuk mengatasi kendala dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Berikut merupakan siklus pemecahan masalah. Yang pertama, analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, alternatif solusi, pelaksanaan solusi terpilih, dan evaluasi solusi yang dilaksanakan. Kelebihan dan kekurangan siklus pemecahan masalah. Kelebihannya diantaranya dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses, dapat menemukan penyebab masalah secara spesifik, dapat membandingkan kejadian yang seharusnya terjadi, dapat menemukan penyebab sistemik, memberikan represi nyata terhadap masalah, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara sistem. Kekurangannya yaitu perbedaan kemampuan tiap orang dalam menyelesaikan masalah, memerlukan banyak waktu, dan melibatkan banyak orang. Kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan karena perencanaan dibuat dengan waktu yang lama. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Terkadang hasil terbaik diperoleh dari penyelesaian situasi individu dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Dan terakhir, ada rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Perencanaan strategis merupakan suatu keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan visi dan misi dari sebuah organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Konsep utama perencanaan strategis dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses perencanaan bersifat strategi, di mana proses perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis. Yang kedua, perencanaan strategis bersifat sistematis. Proses sistematis ini akan membuat pembuat perencana untuk melihat apakah program dan strategi yang dibentuk sesuai dengan visi, misi, dan lingkungan yang dihadapi. 3. Perencanaan strategis mencakup prioritas tertentu. Dan yang terakhir adalah proses perencanaan strategis, mencakup komitmen semua stakeholder. Perbedaan perencanaan strategis dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang melihat masa depan sebagai hal yang dapat diprediksi, melihat perencanaan sebagai proses periodik, menganggap tren saat ini akan berlanjut, dan menganggap masa depan yang paling mungkin dan menekankan kerja untuk memetakan kejadian dari tahun ke tahun yang diperlukan untuk mencapainya. Dan sedangkan perencanaan strategis merupakan suatu hal yang melihat masa depan sebagai hal yang tidak dapat diprediksi, melihat perencanaan sebagai proses terus-menerus, mengharapkan tren baru serta perubahan, dan mempertimbangkan serangkaian masa depan yang dimungkinkan dan menekankan pengembangan strategi berdasarkan penilaian lingkungan organisasi. Kelebihan dan kekurangan perencanaan strategis. Berikut ini adalah kelebihan perencanaan strategis. Dan berikut ini adalah kekurangan perencanaan strategis. Tahapan perencanaan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama, identifikasi isu spesifik, grup target, dan fokus dari program terbagi menjadi 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu konsultasi dengan para ahli setempat. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dan data mengenai masalah yang akan diangkat. Dan
langkah yang ketiga yaitu sebelum kita melakukan kerjasama dengan instansi, sebaiknya kita mengetahui keadaan dari instansi tersebut. Dan langkah yang keempat yaitu melakukan analisis informasi dan membuat sebuah keputusan. Tahapan yang kedua yaitu mendesain program, itu terbagi menjadi 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengubah isu menjadi draft rencana dengan cara menentukan tujuan dan strategi yang efektif. Untuk langkah yang kedua yaitu mengembangkan peran dengan stakeholder, dan langkah yang ketiga yaitu melihat sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan dukungan dari komunitas. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat yaitu memastikan program realistis dan dapat dicapai. Tahapan yang terakhir yaitu membuat rencana aksi yang terbagi menjadi 3 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu merencanakan pembagian tugas secara adil dan merata. Langkah yang kedua yaitu membuat alur kegiatan, dan langkah yang ketiga yaitu mengembangkan strategi komunikasi.